Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya, yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap laba bersih perusahaan yang bergerak di bidang farmasi periode 2014 sampai 2023. Jadi langsung saja ke metodologi penelitian. Jadi jenis metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian yaitu seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2023. Variabel independen terdapat rasio profitabilitas yang di dalamnya terdapat ROA, ROE, GPM, NPM, dan CR. Leverage terdapat DAR dan DER. Likuiditas terdapat QR. Variabel dependen kinerja keuangan atau laba bersih. Penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak IBMS PSS versi 27 for Windows dengan proses analisis meliputi uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Nah, adapun tujuan penelitian ini meliputi yaitu untuk mengetahui dan memahami apakah rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah rasio leverage signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat dilihat apakah ROA, ROE, GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR berpengaruh signifikan terhadap nilai laba bersih. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai laba bersih, dan apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai laba bersih. Nah, adapun hasil penelitiannya yaitu pada uji normalitas berdasarkan hasil tabel di atas sebanyak 100 data setelah dilakukan uji normalitas tidak memenuhi asumsi normalitas karena pada nilai ASYMP SIG 2 Tailed sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,005. Jadi dapat disimpulkan data distribusi tersebut tidak normal. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa model regresi memiliki hubungan lemah antara variabel independen ROA, ROE, GPM, DER, NPM, DAR, CR, dan QR, dan laba bersih dengan koefisien determinasi R² sebesar 0,428. Model ini tidak efektif dalam memprediksi laba bersih karena kesalahan prediksi tinggi sebanyak 6.107 dan tidak ada autokorelasi Durbin Watson 484. Yang selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Nah, hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa titik-titik residu sebagian besar tersebar di sekitar sumbu horizontal nilai 0 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi mendekati 0. Beberapa titik terlihat menyimpang jauh dari pola umum, terutama di area kanan atas dan kiri bawah grafik. Ini mengindikasikan adanya outlier atau data dengan residu besar. Tidak ada pola yang jelas seperti pola kerucut atau bentuk lainnya dalam grafik, yang berarti asumsi homoskedasitas cenderung terpenuhi. Namun ada sedikit indikasi bahwa distribusi residu di sisi kiri berbeda
Ari sisi kanan. Sebagian besar residu tidak menunjukkan pola melengkung sehingga asumsi linearitas tampaknya terpenuhi. Selanjutnya itu ada uji T. Hasil uji T menunjukkan bahwa hanya net profit margin NPM yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, yaitu SIG 0,710. Setiap peningkatan NPM sebesar 1% akan meningkatkan laba bersih sebesar 1.517. Sementara itu variabel lain seperti ROA, ROE, GPM, DARDER, CR, dan QR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya ada uji F. Nah, hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan karena SIG sama dengan 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel independen ROA, ROE, GPM, NPM, DARDER, CR, dan QR secara bersamaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Baik, yang terakhir, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap nilai laba bersih dan perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dapat disimpulkan sebagai yang pertama, net profit margin atau NPM signifikan terhadap laba bersih. NPM merupakan salah satu variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai laba bersih. Setiap kenaikan NPM sebesar 1% berpotensi meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang kedua, variabel lain tidak signifikan. Variabel lainnya seperti ROA, ROE, GPM, DAR, DER, CR, dan QR tidak memiliki pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap nilai laba bersih. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.